Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Ibu Nur Sabani bilang bahwa seharusnya Rex Pending itu bukan untuk hukum formal, karena ini KUHAP. Tapi bagaimanapun juga ini kan sudah pernah diputus oleh peradilan-peradilan sebelumnya. Di Jakarta Pusat pernah, di Jakarta Selatan pernah, tentang penetapan tersangka. Artinya ini walaupun tidak ada jurisprudensi, kita tidak memakai jurisprudensi, tapi sumber hukum itu jurisprudensi juga masih termasuk dalam sumber hukum kita. Ya, sejauh yang saya ketahui satu saja dalam kasus Chevron yang Magdir Ismail juga ya pengacaranya, akan tapi hakimnya diperiksa oleh Mahkamah Agung dan didemosi ke Biak. Dan itu merupakan pesan saya kira bahwa putusannya itu cacat secara etik, moral dan hukum, dan jaksanya tetap memeriksa perkara itu sampai selesai. Dan ini juga akan terjadi, bisa juga terjadi pada kasus BG, karena menurut pasal 40 Undang-Undang KPK itu tidak berwenang mengeluarkan SP3. Jadi ini juga dilematis secara hukum, itu, tapi aturannya itu jelas akan jadi dilematis dari putusan itu. Ya, artinya bahwa meskipun peradilan itu sudah diputuskan dan diterima oleh pengadilan dengan satu argumen bahwa Pak BG itu bukan penyelenggara negara dan bukan penegak hukum, dan oleh karena itu tidak perlu dilantik sebagai Kapolri karena bukan penegak hukum, kata Pak Sarpin. Bisa dikeluarkan surat penetapan tersangka baru karena tidak berpengaruh pada materi hukumnya. Baik, sebelum kita sampai ke sana, catatan Ibu baru satu kali pra-peradilan terhadap penetapan tersangka. Saya katakan sejauh yang saya tahu. Catatan kami ada 3 kali, Bu. Pertama di PN Jakarta Pusat, Supraja kabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan anggota DPD Bengkulu Muspani bulan November 2010. Supraja memberitakan kejaksaan melimpahkan perkara atas nama Gubernur Bengkulu Agus Rid M. Najamuddin. Kedua, KPK diperintahkan menggunakan wewenangnya mengambil alih dari kejaksaan, wewenang supervisinya. Ini satu. Yang kedua, di PN Jakarta Selatan, Suko Arsono mengabulkan permohonan pra-peradilan kasus korupsi bioremediasi Bakhtiar Abdullah Fattah. Putusan menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Ini November 2012. Sebelumnya, jauh sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan kabulkan permohonan pra-peradilan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Intis Indosawit Subur. Jadi udah ada beberapa kali, ada yang dipuji sebagai bagus kayak di pusat, tapi ada yang diperiksa oleh Komisi Yudisial, ya Ibu katakan tadi. Tapi mungkin bukan itu perdebatan kita, diskusi kita itu kan. Nggak, tapi supaya tidak misleading, ya. Dalam kasus Muspani yang diajukan oleh Muspani itu karena laporan tidak diproses sampai bertahun-tahun. Jadi penyelidikan atau penyidikan tidak dilanjutkan, dan oleh karena itu dimintakan kepada pengadilan
agar proses dilanjutkan. Jadi bukan mengenai penetapan tersangka, justru meminta segera untuk ditetapkan sebagai tersangka. Baik deh, tapi memang bukan itu. Artinya itu boleh dipakai, boleh tidak lah. Jurisprudensi bukan, tapi sumber hukum diakui bahwa putusan atau peradilan yang dahulu itu jurisprudensi. Tadi dalil Ibu lagi kaget dengan ini apa? Ibu Nur Sabadi. Kaget karena itu kan menabrak peraturan hukum yang ada berkenaan dengan objek peradilan yang sudah secara limitatif diatur oleh pasal 77. Walaupun di Undang-Undang Kehakiman mengatakan hakim tidak boleh menolak perkara dan malah wajib untuk menerima saja dan tidak ada hubungannya dengan menolak perkara, karena perkara itu kan sudah diterima, ya, diterima, dicatat. Bandingkan misalnya perkara yang diajukan oleh Petrus Balapationa, itu intervensi yang sama sekali ditolak, malahan keluarkan dari pengadilan. Itu namanya tidak diterima sama sekali. Ini kan diterima, dicatat, dibuka sidang pengadilannya, tapi sebetulnya hari itu juga harusnya ditolak oleh pengadilan karena pengadilan tidak berwenang atau ini kasus bertentangan dengan pasal 77 KUHP. Tadi saya dengar Ibu dan siapa lagi yang ketemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Ya, saya bertemu tadi pagi. Berdua kita, Alford ya, sama Alford. Semua tim pengacara. Oh, Pak Saur juga. Pak Saur juga tadi ketemu BW dan enggak. Kalau Alford dua-dua. Ibu Nur Sabadi dua-dua. Alford, apa tanggapan ini? Makasih Bang. Pertama-tama kita harus mengklarifikasi terkait dengan pra-peradilan ini sendiri ya. Bahwa yang harus dilihat itu adalah apakah memang pada saat proses persidangan tersebut menguji tentang probable cause ya, tentang dua alat bukti yang sah, tentang penetapan dari tersangka itu sendiri gitu kan. Nah, ini kan sudah melebihi daripada itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Mbak Nur, pada intinya pada saat ini sesuatu refunding itu hanya diperbolehkan kalau semisalnya tidak ada yang mengatur gitu, dan itu tidak jelas. Sementara dalam proses peradilan, peradilan ini kan sudah diatur dalam pasal 77 sampai pada pasal 82 dan 83. Nah, artinya refunding itu tidak bisa diperbolehkan sebenarnya. Nah, oleh sebab itu makanya ada di luar nalar kalau misalnya ini diperbolehkan. Kaitannya dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, boleh memang betul hakim memeriksa, tapi untuk menolak diterima memang. Sama ketika kita mengajukan citizen lawsuit pada pertama-tama dulu pada kasus Tarakan dan Nunukan ketika itu. Nah, kita mendalilkan bahwa ini harus diperbolehkan untuk mempergunakan metode citizen lawsuit gitu kan, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu makanya itu esensi dari hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk gitu ya. Itu satu soal. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dilihat lagi bahwa ini udah kemana-mana kan putusannya. Di sini sudah berbicara tentang objek, terutama tentang status sebagai PNS, penyelenggara dan APH. Yang harus diketahui juga bahwa di dalam Undang-Undang Kepolisian kan disebutkan bahwa polisi itu ya semuanya gitu kan. Nah, artinya dia termasuk dari aparat hukum. Nah, oleh sebab itu makanya di luar nalar kalau misalnya Pak Budi Gunawan bukanlah aparat hukum seperti itu, karena dia adalah polisi. Dan kemudian ini juga beralih kepada proses status dari penyidik. Nah, ini kan udah kemana-mana larinya. Nah, oleh sebab itu makanya ini seharusnya memang harus dikesampingkan dan itu tidak diproses dan itu dihentikan pada saat itu sudah dibacakan oleh pemohon. Nah, kemudian penilaian saya terhadap proses putusan kemarin itu, ini memang kontradiktif apa yang dikatakan pertama-tama pada saat pembacaan putusan dengan yang pada akhirnya. Di situ kan disebutkan bahwa untuk
hukum formil itu tidak boleh ditafsirkan, tapi faktanya dia menafsirkan gitu kan. Nah, ini jadi persoalan mendasar juga kalau misalnya itu memang terjadi dan ini sudah dilakukan gitu kan. Nah, ini yang perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan permasalahan pra-peradilan itu sendiri. Nah, ini membuat masyarakat percaya bahwa permasalahan status dari Pak Budi Gunawan itu sudah selesai. Padahal seperti dikatakan tadi, KPK itu masih punya kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan itu sendiri. Meskipun Hakim Sarpin sudah mengatakan bahwa proses sprindik kemarin itu tidak sah gitu kan. Tetapi KPK pasal 40 itu menyatakan tidak bisa menghentikan proses penyidikan. Oleh sebab itu bisa juga dikeluarkan sprindik yang baru gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lebih lanjut lagi, seolah-olah bahwa pra-peradilan ini menjadi alat melegitimasi secara politik bahwa seseorang itu harus dilantik. Karena beriringan dengan itu, ini kan ada kekuatan massa yang lain nih, secara politik gitu kan, di Istana Negara, kemudian juga di beberapa tempat gitu kan. Nah, sebabnya untuk meminta kepada presiden untuk melantik gitu kan. Nah, jadi saya kira nggak ada hubungannya pra-peradilan. Kalau desakan itu lebih kepada bahwa usulan presiden ke DPR sudah diterima oleh DPR. Kenapa harus ada tunda pelantiknya? Kira-kira kan demonstran ngomongnya begitu tuh. Iya, tapi tadi juga ada aksi juga di KPK gitu kan. Saya juga mendengar gitu kan, ya pada intinya mengatakan bahwa ini kan sudah dinyatakan bersalah. Salah proses penyidikan dan penyelidikan di KPK gitu kan, makanya harus dihentikan. Dan oleh sebab itu ada kesalahan juga di pimpinan KPK gitu kan. Dan menurut saya ini juga melegitimasi dari KPK itu sendiri gitu kan, tidak hanya secara personal tetapi juga kepada kelembagaan, dan juga harus dicermati. Kenapa saya katakan bahwa aksi-aksi di Istana Negara kemarin itu menjadi salah satu motif politik? Karena saya melihat bahwa ini menjadi suatu desakan tersendiri gitu kan bagi Presiden Jokowi untuk tetap melantik, sementara ini kan prerogatif dia gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya harus didudukan bahwa persoalan ini adalah prerogatif presiden yang tidak boleh dicampur adukan gitu kan. Meskipun pada saat ini sudah ada proses di DPR RI. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus lihat lagi apakah memang proses pra-peradilan tersebut itu memang akan melegitimasi bahwa status seseorang itu tidak bisa bisa untuk diangkat atau tidak dalam proses pelantikan nantinya di Polri. Itu kira-kira, Bang. Baik, sekarang Pak Saur. Argumen dari hakim bahwa dia ini bukan penegak hukum dan bukan pejabat negara. Karena itu tidak terkena dari undang-undang korupsi yang mengatakan bahwa pejabat negara atau penegak hukum atau yang terkait dengan penegak hukum yang melakukan korupsi. Pak Karni, sebelum saya ke sana, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Karni dari panggilan 3 kali, baru kali ini. Sesungguhnya kami sangat berat karena dalam keadaan prihatin, bukan saja hampir semua sekarang pimpinan KPK, bahkan kalau baca detik, 21 penyidik KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka? Iya, ada macam-macam, soal sempi dan lain-lain. Menurut saya begini, apa yang kita lihat di panggung, kelihatannya ada perseteruan polisi dan KPK. Jauh lebih dari itu. Sesungguhnya ada cara, ada usaha-usaha bagaimana meruntuhkan, yaitu wibawa daripada presiden dan wibawa negara. Itu yang pertama dulu, Pak Arni. Kenapa? Kita lihat persis, ini tidak bisa kita lepaskan peristiwa penetapan daripada klien saya BW sebagai tersangka adalah ketika saudara Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Pak Karni, saya ingatkan kepada kita semua di sini. KPK itu bukanlah anak yatim. Dia lahir dari Ibu Pertiwi dan bapak ibunya, suami istrinya adalah pemerintah dan DPR yang disebut negara.
Kita ingat, ini adalah lembaga negara. Inilah sekarang sedang dihancurkan. Siapa? Ingat. Lihat. Pertama tiba-tiba ada namanya Sugianto melaporkan kembali ini barang-barang busuk. Saya katakan barang busuk. Sudah berkali-kali nih tidak pernah P21. Kemudian diikuti konferensi pers. Ini temannya adik saya ini, yaitu saudara. Yang mana adik? Ini kalau pas dia ditangkapin dulu pasti saya dipanggil. Kalau dia ditangkap dulu waktu jadi forkot pasti panggil Bang Saur. Yang kedua, Hasto melakukan konferensi pers. Tidak lama kemudian terjadilah penetapan yaitu BG sebagai tersangka dan kemudian ditangkap. Dan saya bawa di sini laporan daripada penangkapan daripada BW, maksud saya klien saya, ya, yaitu Bambang Wijayanto, yang menurut Komnas terjadi pelanggaran HAM yang sangat serius. Ini Pak Karni. Oleh karena itu, coba bayangkan ditetapkan kepada klien saya yaitu pasal 242 junto pasal 55 yang dikatakan bahwa dia menyuruh melakukan sumpah palsu dan yang telah diuji di depan mahkamah. Jadi ada 68 saksi, kemudian dibawa 4 ke notaris, kemudian ini yang membatalkan, yaitu adalah kesaksian mereka. Maksud saya begini, kalau ini pasal yang pertama harus ditangkap adalah polisi, yaitu Budi Waseso. Kenapa? Bayangkan ada orang sudah datang mengaku sumpah palsu, tetapi bahkan bukan ditangkap, tetapi bahkan dilindungi. Oleh karena saya bilang, kalau kita mau fair, Budi Waseso lah yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Bayangkan ada orang, saya adalah sudah bohong, tetapi malah dipelihara ini jadi saksi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bang Karni, ada sesuatu yang serius sebagai advokat. Klien kami pada saat itu sedang menjalankan profesinya. Dalam undang-undang advokat jelas, setiap advokat menjalankan profesinya tidak bisa dikenakan perdata maupun pidana. Ini yang saya perjuangkan. Apa itu pengertiannya kalau dalam menjalankan itu? Pasal 16. Tunggu dulu. Kita penafsiran dari pasal itu apa? Apa kalau dia mukul orang ketika itu juga? Justru itu Pak Karni dia dilindungi. Enggak, justru atau kan dia menusuk orang dilindungi. No, maka itu kita yang rehat sejenak. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club dengan tema Kapolri buah si malakama Presiden Jokowi. Silakan. Jadi ini bayangkan seandainya Pilpres kemarin Bang Karni, kemudian kita sudah tetapkan presiden, tiba-tiba saksi ini datang ke notaris, dia bilang saya sudah berbohong. Runtuh kita ini negara hukum. Coba bayangkan hanya akta notaris kemudian bisa membatalkan, yaitu seorang yang bersaksi di depan mahkamah yang berjanji, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dengan sebenarnya. Inilah mau saya katakan, ini sungguh-sungguh bukan saja pelecehan kepada advokat, tapi contempt of court, penghinaan kepada mahkamah. Coba bayangkan sesuatu putusan yang telah final dan mengikat, tiba-tiba kita tarik 4 orang daripada 68 orang. Ini kan suatu pelecehan hukum yang sangat luar biasa. Oleh karena itu yang saya bilang yang kedua adalah, yang kami tidak bisa menerima adalah bagaimana profesi kami yang mulia yang kami perjuangkan ini, inilah menjadi kuda Troyanya. Dan saya tidak bisa terima. Itu sebabnya Bang Karni, kami sudah melaporkan ini kepada organisasi kami, karena ini pelanggaran yang sangat luar biasa. Karena pada tahun 2000 sudah ada MOU antara polisi dan advokat. Kalau ada seseorang yang diduga oleh polisi, tidak ada surat langsung,
Tetapi kesepakatannya adalah dipanggil melalui organisasi. Baru kemudian organisasi mengantarnya. Tetapi yang sangat luar biasa, kasus klien kami, dia bukan saja ditetapkan tersangka, tapi dengan laras panjang, ini menurut Komnas loh. Kemudian di depan anak-anaknya dalam keadaan sarung, kemudian harus diborgol. Apakah ini yang kita sebut namanya penegakan hukum tersebut, Bang Karni? Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya lihat adalah karena ini berkali-kali tidak pernah P21, mereka mau melibatkan kejaksaan untuk memaksakan. Bayangkan, inilah makanya kami mengatakan ini sesungguhnya adalah mau meruntuhkan, yaitu wibawa negara, wibawa presiden. Salah satu adalah ini adik saya ini yang selalu mengatakan supaya dilantik. Apakah kita rela? Ingat lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, pertama adalah bagaimana penegak hukum supaya bersih. Tiba-tiba kita dorong seorang tersangka untuk memimpin kepolisian. Ini menurut saya tragedi yang sangat luar biasa. Karena KPK kalau begitu menetapkan tersangka tidak akan pernah di SP3. Itu sebabnya yang saya mengatakan ini adalah kriminalisasi kepada pimpinan KPK, dan hari ini sudah sempurna. Bukan saja 4 komisionernya, tetapi hampir seluruh daripada penyidiknya ditetapkan daripada tersangka. Inilah saya bilang. Nah, oleh karenanya saya menghimbau kepada Pak Presiden sebagai seorang relawan yang telah diminta membantu di transisi. Saya masih ingat, bergetar saya apa kutipan daripada sahabat saya Mas Anies Baswedan. Dia mengatakan seperti ini: jangan sampai orang baik ini runtuh. Tetapi kalau orang baik ini runtuh, kita nggak tahu lagi kerusakannya seperti apa. Dan itu yang saya lihat. Oleh karena itu yang saya sesalkan, yang meruntuhkan adalah justru orang-orang yang dekat dia. Terlebih adalah orang saudara Hasto. Inilah yang sempurna memanfaatkan, kemudian menunggangi kepolisian. Akhirnya apa? Kita lihat polisi ini, padahal polisi juga adalah tunggangan daripada yang saya lihat adalah bagaimana upaya untuk meruntuhkan daripada negara. Inilah menurut saya yang perlu saya tambahkan, Bang Karni. Terima kasih. Tapi soal undang-undang advokat pasal 16 tadi, bahwa advokat ketika menjalankan profesinya katakanlah imun, ada kata-kata yang Bung Saur lupakan, dengan itikat baik menjalankan. Kalau dalam menjalankan itu ada yang kurang baik, ya itu yang perlu dibuktikan juga. Kalau dalam menjalankan advokat itu dia memalsukan surat misalnya, atau memalsukan bukti, ya bagaimana masih imun juga. Kacau itu penegakan hukum kalau sebuah advokat imun. Polisi aja gak imun, dokter aja malpraktis. Jadi saya gak sependapat itu tadi, kecuali dia memang terbukti beretikat baik, kecuali ya. Bang Karni, jadi BWI itu ketika dia mendampingi kliennya di mahkamah, kita ingat kalau sidang di mahkamah itu dia hanya 5 kali, dan saksi kadang-kadang bisa sampai 300 orang, yang sekarang baru dibatasi sekitar 60. Persidangannya hanya 5 kali, dan bahkan mahkamah selalu mengendorse, menyuruh kepada para advokat agar memandu saksi-saksinya. Dan kita ingat dalam persidangan 5 kali tersebut, saksi-saksi ini harus segera. Disitulah peran daripada advokat. Apa itu fungsi advokat? Definisinya adalah yang memberikan jasa hukum pendampingan di dalam dan di luar pengadilan. Itulah yang dilakukan Bang Karni, tidak ada lebih dari itu. Itu yang saya bilang bagaimana kasarnya kepolisian. Saya nggak tahu, nggak ada cara-cara yang lain. Dan ingat, saudara BW dilaporkan sebagai tersangka, dia tidak menyelewengkan wewenangnya, tetapi sebelum dia menjadi advokat. Jadi itu clear. Mestinya menurut saya sesuai dengan MOU ini, kita melihat ada 3 orang. Kenapa tiba-tiba yang ditarget itu adalah saudara BW? Kenapa enggak yang lain? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, dilaporkan dulu kepada organisasi, kepada ya mungkin dia karena sekarang bukan anggota organisasi lagi setelah jadi KPK, ya toh. Enggak, status sekarang ini bukan advokat.
Kalau dia masih anggota Peradi, mungkin melalui Peradi. Jelas Bang Karni, karena besok kami akan mendampingi klien kami atas undangan daripada Dewan Pengawas daripada Peradi. Sudah jelas bahwa Peradi mengatakan ini akan mengambil alih kasus daripada saudara BW. Apa BW sampai hari ini masih anggota Peradi sampai Dewan Pengawasnya? Artinya dua jabatan, dua fungsi dong BW. Bang Karni, ini perlu diluruskan dulu. Bambang Wijayanto yang diduga melakukan pasal 242 tersebut, ya, yang pada awalnya umum dan kemudian dikhususkan dan kemudian dijuntukan 55, itu pada saat dia berproses sebagai seorang advokat. Iya, kan begitu. Nah, itu. kalau pertanyaan sekarang, iya, itu diberhentikan sementara. Iya kan, dia nonaktif. Tapi perbuatannya yang diduga oleh kepolisian pada saat dia menjalankan profesi advokat. Ini kan kalau misalnya dalam pasal 16 pada tahun 2010 ya, dia itu belum menjadi pimpinan KPK. Ini kan dikatakan bahwa advokat tidak boleh dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan. Kan begitu. Untuk itu makanya itikat baik itu harus dibuktikan oleh profesi advokat. Oleh sebab itu ini forum yang tepat. Ini forum yang tepat bagi para lawyer semua pada saat ini untuk mengatakan bahwa ini adalah forum organisasi profesi untuk menyatakan bahwa ini harus diproses di organisasi profesi. Itu paling penting sebenarnya. Oleh sebab itu akan banyak sekali advokat-advokat menjalankan aktivitasnya itu akan dikriminalisasi dan direkayasa. Karena setelah dari BW ini akan ada lagi Hermawanto, kemudian juga Iskandar Sonhaji yang pada saat ini adalah status sebagai saksi. Nah, oleh sebab itu maka tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di sini itu akan menjadi tersangka kalau semisalnya dianggap itu melanggar perbuatan hukum. Semestinya organisasi advokat itu harus mengambil alih dan mengatakan kepada polisi, wahai sahabatku di kepolisian, kita sudah mempunyai MOU pada tahun 2012. Oleh sebab itu makanya karena ini MOU dan ini merupakan suatu fakta sum servada bagi para pihak untuk menyatakan bahwa ini undang-undang bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu makanya biarlah kami memeriksa terlebih dahulu anggota kami dan kemudian untuk melihat dan mendengar apakah di situ ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau iya, apa bentuknya? Apakah di situ etik atau perbuatan pidana yang akan diserahkan pada kepolisian. Itu sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan, tapi sekarang ini tidak. Nah, sebagai informasi pada saat ini adalah Peradi itu atau organisasi advokat pada saat ini itu sudah memberikan pembelaan bagi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dan menariknya ada seseorang juga itu dikenakan pasal 242 juga dan itu dihentikan dan itu jadi proses. Nah, kenapa pada saat ini dalam kasus BW dan juga Hermawanto dan juga Iskandar Sonhaji itu diteruskan? Ini kan suatu pertanyaan. Nah, ini harus dijawab sebenarnya. Iya, gitu. Tapi kalau itu nyata-nyata sebagai perbuatan pidana lepas dari kasus BW ya, seorang pengacara bisa aja macam-macam dengan alasan bela kliennya. Kita tahu sendirilah. Betul, apa yang dilakukan para pengacara. Betul. Nah, kalau itu imut, kami wartawan juga mintanya diperiksa oleh Dewan Kehormatan PWI aja, nggak usah ke polisi. Betul, jadi setuju, artinya yang itikat dalam arti kata tidak arahnya pidana, dia melanggar etika, itu oke. Tapi kalau ada tuduhan tidak beretikat baik dalam rangka pidana, itu akan hal yang berbeda. Itu satu. Oleh sebab itu Bang, makanya untuk menentukan itikat baik itu adalah lembaga profesi sebenarnya. Nah, sekarang lembaga profesi belum menentukan apa-apa, tidak diikutsertakan apa-apa, sementara ini sudah ada MOU. Nah, jadi pertanyaannya adalah untuk apa ada MOU tersendiri? Kalau di kedokteran yang berlaku, Dewan Kehormatan Kedokteran memeriksa, tapi proses pidana jalan. Nanti Dewan Kehormatannya Kedokteran akan datang bersaksi di persidangan. Betul, itu sepakat Bang. Nah, saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pers gitu kan melakukan dugaan tindak pidana, itu diserahkan dulu kan ke Dewan Pers. Dan kemudian Dewan Pers yang akan menyatakan bahwa di situ ada dugaan etik atau pidana kan. Begitu juga di Peradi, di organisasi advokat. Pada intinya adalah untuk menentukan etikat baik itu ada di wilayah organisasi profesi. Kalau semisal organisasi profesi menyatakan bahwa di situ ada dugaan
pelanggaran etik itu akan diberikan sanksi etik. Kalau semisal dipidana itu akan diserahkan kepada kepolisian. Kalau misal dua-duanya itu bisa dilakukan. Tapi kalau semisal ini nggak ada proses apapun, artinya ini kan ada pengingkaran sendiri dari adanya MUU itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya kita akan mempertanyakan terkait dengan apakah memang betul advokat ini bebas dan kemudian mempunyai imunitas terkait ini. Betul, kita sepakat banyak ada permasalahan-permasalahan di advokat, tetapi tetap juga ini wilayah profesi yang harus dijunjung tinggi sebenarnya. Karena profesi advokat ini kan jelas, profesi yang mulia, yang harus dijunjung tinggi. Ini yang perlu ditegakkan sebenarnya, Bang. Baik. Saya tambahkan sedikit, Bang. Jadi karena dari 800 yang pernah dipanggil menurut Ketua Departemen Pembelaan Profesi, ada sekitar 800 setelah ada MOU ini. Ya, semuanya itu dipanggil adalah melalui organisasi. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Saudara Bambang Wijayanto kemudian segera ditetapkan tersangka, kemudian diborgol dengan cara itu? Yang menjadi pertanyaan besar kepada kami, Bang Karni. Itu sebabnya makanya saya bilang, ini jelas adalah kriminalisasi kepada pimpinan KPK. Itu makanya tesis kami. Oleh karenanya saya mengatakan, itu yang saya bilang. Ada jauh, akhirnya kita lihat panggung depan ini seperti perseteruan antara polisi dan KPK. Saya kira bukan. Tetapi analisa saya adalah orang yang tidak happy yang sekitar daripada presiden ini. Baik. Inilah yang merongrong menurut Ibu saya. Nur Samadi kasih dong, Pasal. Dalam pesannya pada pemunculan di sebuah televisi, Pak Jokowi sudah jelas ya mengatakan stop atau hentikan kriminalisasi. Ya, tapi ternyata berlanjut semakin dalam sehingga menurut saya KPK ini sekarang lumpuh. Ya. Saksi-saksi dipanggil tidak datang, dibiarkan saja. Dan pimpinannya dikriminalisasikan. Demikian juga kabar terakhir 21 penyidiknya juga dikriminalisasikan. Nah, ini sudah jelas bahwa upaya pelumpuhan itu secara sistematik dilakukan, baik melalui tindakan kriminalisasi maupun juga dari segi kebijakan, karena pada periode yang lalu ada upaya juga untuk mempreteli kewenangan KPK dan dimasukkan di dalam KUHP. Ini juga mesti kita apa yang juga. Ibu maksud dengan kriminalisasi? Ya, mengkriminalkan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagai ketua KPK gitu. Bukan, maksud Ibu itu mengkriminalkan perbuatan-perbuatan yang bukan kriminal. Kira-kira kayak gitu. Yang sebenarnya bukan kriminal. Ya, kalau dalam kasus BB bukan kriminal ya, sama sekali, karena dilakukan dalam tugas profesinya. Dan oleh karena itu seperti ditekankan oleh Saudara Alfon, mestinya itu diperiksa oleh lembaga profesi, dalam hal ini Peradi, karena yang bersangkutan anggota Peradi, sesuai dengan pasal 16, yaitu membuktikan apakah di dalam melakukan legal consultation, pemberian nasihat kepada para saksi, apalagi di dalam praktek, terutama di Mahkamah Konstitusi, karena saya juga saat di Komisi 3 mewakili Komisi 3 selalu sebagai termohon atau tergugat itu, dan juga bertindak juga sebagai pemohon dalam kasus pelarangan bukunya Dr. John Rosa, selalu diminta untuk yang disebut mengarahkan, dan mengarahkan itu bukan dalam arti negatif, agar diberitahukan bahwa yang diterangkan adalah yang diketahui, dilihat dan dengar sendiri, ya, dan proses-proses di pengadilan tidak boleh pakai. Bu, saya mau kembalikan ke inti persoalan kita. Pak Jokowi lagi ketemu Buas Malakama, itu judul dari diskusi kita. Menurut Ibu, Pak Jokowi pilih diangkat atau tidak diangkat?
Enggak, pertama ya proses politik sudah dilakukan, ya kan, dan kemudian proses hukum sekarang sudah selesai. Yang ketiga, mendengarkan suara rakyat itu mesti dipertimbangkan dengan baik-baik, karena esensinya pengangkatan sebagai Kapolri adalah juga untuk penegakan hukum, dan itu untuk kepentingan rakyat juga. Jadi pilihannya dimakan nggak atau tidak dimakan buah tadi? Pilihannya buah simalakama tadi? Nggak, diganti saja. Tidak simalakama, tapi buah yang lain, yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Baik, kita rehat sejenak.